Nah friends, kali ini saya mau bagi tips versi saya agar kalian bisa memiliki hubungan harmonis dengan mertua. Friends, kalian pernah ngerasain hal ini atau enggak ya? Atau nih, pernah dengar temen curhat masalah beginian? Entah dengerin mertua yang kesel setengah mati dengan menantu, atau menantu yang kesel setengah mati dengan mertua. Namanya kehidupan, pasti saja dalam setiap rumah tangga akan ada bumbu-bumbu seperti ini. Entah dengan mertua, menantu, ipar, bahkan nih adik, kakak, ayah, ibu, atau keluarga yang lain. Hal yang menyebabkan ini tentu sangat beragam. Bisa karena diri sendiri atau faktor dari luar. Poin yang paling penting adalah bagaimana kita bisa membawa diri kita sendiri dan bisa menghadapi segala permasalahan yang muncul dan berakhir dengan smooth. Friends, jika kalian ingin mengikis jarak antara mertua atau menantu, maka kuncinya hanya satu. Hindari memiliki ekspektasi terlalu tinggi. Nah loh, kenapa harus gitu ya? Kita harus bisa belajar untuk tidak memiliki ekspektasi terlalu tinggi akan suatu hal, entah dari menantu atau mertua itu sendiri. Agar nanti ke depannya tidak terlalu kecewa dan akhirnya menjadi beban dan bumerang buat diri kita sendiri nantinya friends. Contohnya, mertua menginginkan menantu untuk menyelesaikan suatu hal dan akhirnya tidak bisa diselesaikan sesuai keinginan mertua. Hal ini malah memicu kecewa dan bahkan jika tidak puas bisa menyebabkan pertengkaran. Friends, mungkin di antara kalian pasti banyak yang mengalami konflik seperti ini dengan mertua, di mana mertua merasa kurang mendapat perhatian. Contohnya gini nih, menantu tetangga sebelah perhatian banget sih sama mertuanya. Tiap weekend selalu nemenin mertuanya refreshing. Kalau kamu boro-boro nemenin refreshing, kadang suka sibuk sendiri dengan geng arisannya. Nah friends, kalau problemnya kayak gini, kira-kira apa yang kalian lakukan ya? Mungkin yang dapat dilakukan adalah meluangkan waktu kita, memberikan perhatian kecil kepada mertua kita. Contoh kecil misalnya, weekend dihabiskan untuk menemani mertua refreshing, sekedar menemani check up ke dokter, atau meluangkan waktu ketika merayakan ulang tahun mertua. Dengan demikian, mertua akan merasa sedikit diperhatikan. Nah friends, mungkin ada sedikit rasa jengkel kalau mertua kalian selalu mengatur dan ikut campur segala urusan keluarga kecil kalian. Tapi nih, kalian mesti ingat bahwa sejak lahir sampai dengan pasangan kalian tumbuh dewasa, itu berkat campur andil mertua kalian loh. Karena itu, kalianlah yang harus pintar-pintar menjaga hubungan baik dan menempatkan diri kalian. Anggaplah mereka adalah orang tua kalian juga ya. Nah, kadangkala saya yakin kalian pun pernah berselisih paham dengan orang tua kalian sendiri bukan? Nah friends, kali ini saya mau bagi tips versi saya agar kalian bisa memiliki hubungan harmonis dengan mertua. Yang pertama, sayangi dan perlakukanlah mereka sebagaimana orang tua kandung kalian. Hal pertama yang dilakukan adalah menyayangi dan memperlakukan mertua sebagaimana orang tua kandung kita sendiri. Ciptakanlah keakraban dengan banyak berdiskusi ataupun mengobrol dan jalan-jalan santai. Kegiatan ini dapat menghindari kita dari konflik bersama mertua. Yang kedua, bangun komunikasi yang baik. Di era digital seperti saat ini, tentu memudahkan kita berkomunikasi termasuk dengan mertua. Kamu bisa menghubunginya melalui telepon ataupun pesan. Yang ketiga, tunjukkanlah perhatian. Friends, berikan perhatian yang tulus kepada mereka. Misalnya, dengan mengucapkan selamat ulang tahun dan beri mereka hadiah-hadiah kecil. Kamu pun juga dapat mengajak mereka untuk makan di tempat favorit mereka. Yang keempat, hormati dan minta pendapatnya.
Hormati mertuamu sebagaimana orang tuamu sendiri. Kamu pun bisa meminta pendapat dan nasihat dari mereka untuk keharmonisan rumah tangga kalian. So friends, perlakukanlah mertua kalian selayaknya kalian ingin diperlakukan. Karena sikap kita hari ini ke mertua adalah benih yang kita tanamkan kepada anak-anak kita dan yang akan kelak tumbuh menjadi benih perilaku atas apa yang kita tanamkan sebelumnya. Friends, kita memang tidak punya kuasa untuk mengubah cara berpikir orang lain, tapi kita dapat mengubah cara berpikir kita sendiri. Saya Ade Nadira, sampai jumpa di Women Talk selanjutnya. Bye friends!